Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali. Ayya khairal anam rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin dimanapun anda berada, masih tentang sholawat kepada beliau baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sholawat itu merupakan salah satu di antara ibadah yang paling mulia dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat yang dikemukakan oleh beliau Asy-Syaikh Abul Laits As-Samarqandi dengan merujuk kepada perintah untuk bersolawat kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan jenis-jenis solawat kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada prinsipnya perintah untuk bersolawat kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar utamanya itu adalah sama, yaitu berupa ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, yakni innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, adapun berkaitan dengan masalah sholawat ini, maka para ulama telah membagi sholawat ini menjadi dua. Jadi ada sholawat yang ma'thurah dan ada sholawat yang ghairu ma'thurah. Sholawat yang ma'thurah itu adalah sholawat yang redaksinya langsung ditaklif oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cirinya biasanya di dalam sholawat ghairu ma'thurah itu tidak terdapat di dalamnya kata sayyidina. Contoh seperti sholawat Ibrahimiyah yang ada di dalam kita sholat itu, yaitu di dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, misalkan. Itu termasuk di antara sholawat yang maksurah, sholawat yang redaksinya langsung dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya itu tanpa menggunakan kata sayyidina. Dalam sebuah hadis Rasul juga mengatakan la tusayyiduni fis shalah, jangan menyebut aku dengan kata-kata sayyid, memanggilku dengan kata-kata sayyid ketika di dalam sholat. Nah, yang berikutnya itu adalah sholawat yang ghairu ma'thurah. Sholawat yang ghairu ma'thurah itu adalah sholawat yang ditaklif oleh umat Islam pada umumnya, ya, oleh umat Islam pada umumnya. Jadi macam-macam banyak, kita juga mengenal, misalkan ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiat, ada sholawat badawi, ada sholawat misalnya tibil qulub, ada sholawat misalkan sholawatul wahidiyah. Nah, itu termasuk ke dalam sholawat-sholawat yang ghairu ma'thurah yang ditaklif dan dikarang oleh para ulama-ulama atau orang-orang khusus, ya, atau orang-orang khusus yang memang punya kapabilitas atau punya hal yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali macamnya, ya, banyak sekali macamnya. Adapun masing-masing sholawat yang ditaklif oleh para ulama-ulama itu tentu itu punya khasiat-khasiat atau manfaat-manfaat yang beragam, disesuaikan dengan rangkaian doa yang ada di dalam sholawat itu sendiri, ya.
Seperti sholawat nariyah yang masyhur kita dengar, itu memang ditaklif untuk mengatasi segala persoalan-persoalan kehidupan, termasuk masalah-masalah rizki dan lain sebagainya. Maka di dalam redaksinya watang fariju bihil kurab, ya, waktu bihil hawaij, seluruh hajat-hajat kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Allah. Yang konon kalau kita mau istiqomah mengamalkannya, maka Allah akan mempermudah dan memperlancar rizki kita. Apalagi doa yang dirangkai dengan sholawat itu adalah doa yang termudah, doa yang insya Allah itu paling cepat untuk bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat wahidiyah misalkan, itu adalah sholawat yang memang dikarang dan ditaklif oleh muallifnya dengan maksud dan tujuan untuk taqarruban ilallah, yakni litasfiyatil qulub wal ma'rifat billah, untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, sehingga ketika kita hatinya sudah bersih, hati kita itu disucikan oleh Allah dari berbagai macam kotoran-kotoran hati, maka diharapkan dengan itu semuanya kita bisa mencapai ma'rifat billah atau sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yakni kesadaran yang sesungguhnya, bukan sekedar pengakuan kesadaran, namun dalam praktik kesehariannya jauh dari kesadaran itu, tetapi ini adalah benar-benar kesadaran yang betul-betul sadar sesadar-sadarnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa menurut pendapat dari para ulama salafus shalih, sholawat dari kesekian banyak jumlah dan macamnya itu, maka dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah sholawat yang ma'thurah, yang kedua adalah sholawat ghairu ma'thurah. Sholawat yang ma'thurah adalah sholawat yang langsung dikarang redaksinya oleh baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara sholawat ghair ma'thurah adalah sholawat yang redaksinya dikarang oleh umat Islam pada umumnya. Biasanya di dalam sholawat yang ma'thurah itu tanpa menggunakan kata sayyidina, sementara di dalam sholawat yang ghair ma'thurah itu biasanya terdapat kata sayyidina. Sahabatku kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pribadi saya, umumnya bagi seluruh sahabat dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan kita digolongkan umat yang senantiasa mencintai baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.